Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin bisa kita mulai aja ya kelas laktasinya. Oke, Mbak Heni udah siap dimulai ya, boleh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi untuk semua para ayah dan ibu yang sudah bergabung di kelas laktasi online kali ini, edisi yang keempat. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu konselor laktasi di Rumah Sakit Islam Surabaya, yaitu Ibu Heni Yuliani, AMDKep. Jadi nanti kita akan bahas apa sih yang akan dibahas di dalam kelas laktasi online kita hari ini sambil menunggu yang lain. Nah, jadi pagi hari ini kita akan bahas tentang mengetahui anatomi dan fisiologi menyusui dan apa sih manfaatnya untuk ibu. Untuk mempersingkat waktu supaya nanti tanya jawab kita lebih banyak, mungkin Mbak Heni bisa langsung memberikan materinya kepada ayah dan ibu yang sudah join di Zoom kita kali ini. Kepada Mbak Heni, monggo saya persilahkan. Sudah. Oke. Bisa kita mulai? Tentunya Allah sangat luar biasa sekali ya, memberikan keajaiban payudara pada ibu-ibu atau wanita. Luar biasa, manfaatnya besar sekali. Dengan kita menyusui, kita bisa menyempurnakan ibadah kita tentunya sebagai seorang wanita. Dan itu adalah harapan bagi semua wanita untuk bisa menyusui putra-putrinya. Karena dengan menyusui, selain kita bisa menyusui putra-putri kita, proses menyusuinya sendiri banyak fungsinya. Tentunya berhubungan dengan tumbuh kembang anak selanjutnya. Monggo mungkin bisa dimulai untuk materinya, mempersingkat waktu. Ya, kita mulai. Mungkin pada kesempatan hari ini kita membaca mengapa sih kita perlu mempelajari atau mengetahui anatomi payudara ataupun fisiologi menyusui. Dengan kita mengetahui anatomi payudara dan fisiologis, diharapkan nanti kita bisa mengetahui cara-cara yang tepat atau tindakan-tindakan yang bisa untuk memperlancar ASI kita tentunya.
Itu yang sangat diperlukan sekali, makanya kita harus belajar anatomi ataupun fisiologi dari menyusui. Next, Mbak. Mungkin ini sudah disampaikan kemarin narasumber-narasumber yang kemarin tentang rekomendasi WHO. Yang pertama yaitu mulai menyusui dalam setengah atau 1 jam setelah persalinan. Ini yang dimaksud adalah IMD. Jadi IMD sangat menentukan sekali tingkat keberhasilan dari menyusui selanjutnya. Sangat penting sekali. Yang selanjutnya adalah susui secara eksklusif sampai 6 bulan. Sangat penting sekali karena dengan 6 bulan pertama kita bisa menyusui secara maksimal. Berikan makanan pendamping ASI, MPASI pada semua bayi berusia 6 bulan. Jadi ASI-nya tetap diberikan, hanya tambahan pendamping makanan. Yang selanjutnya adalah teruskan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Ini mungkin sesuai yang disampaikan di Al-Quran bahwa susuilah anakmu sampai 2 tahun untuk menyempurnakan ibadahmu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu, bisa melaksanakan semua hal itu? Nah, kita pelajarin yang penting anatominya sekali ini. Dengan cara bagaimana kita bisa menyusui dengan baik, kita harus tahu dulu bagaimana proses menyusui yang benar. Sangat penting sekali. Yang selanjutnya adalah memahami apa yang terjadi pada tubuh kita saat menyusui. Nanti mungkin kita akan bahas anatomi nanti. Yang selanjutnya adalah memahami solusi permasalahan menyusui berdasarkan fisiologi dan hormon menyusui. Dapat mengetahui solusinya bagaimana kalau sekiranya nanti ada masalah tentang menyusui. Nah, ini sedikit banyak tentang gambaran dari anatomi payudara. Nah, kenapa kita harus mengetahui anatomi payudara? Yang pertama adalah satu, tentunya dengan mengetahui anatomi payudara, kita diharapkan bisa mengetahui cara memerah ASI yang benar. Kita bisa mengetahui cara menyusui yang benar bagaimana dengan mengetahui anatomi dari payudara. Selanjutnya adalah bisa bermanfaat untuk memahami cara menyusui bayi yang benar. Terlepas bila putingnya ibu pendek, puting datang, ataupun puting terbenam. Semua itu tetap bisa menyusui untuk putra-putri kita walaupun dalam keadaan puting yang terbatas. Yang selanjutnya adalah bermanfaat bila terjadi sumbatan. Nah, dengan kita mengetahui anatomi payudara, diharapkan bila terjadi masalah tentang ASI, terutama sumbatan, kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Mungkin ini bisa gambaran, jadi bentuk payudara kita seperti ini, ya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Di sini adalah payudara. Badannya ini namanya korpus dari payudara. Tentunya korpus ini berbeda ukurannya, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi meskipun payudara kita besar atau kecil tidak menentukan berapa banyak hasilnya, sama. Jadi meskipun entah payudaranya besar atau payudaranya kecil, sama, punya berkesempatan yang sama untuk tetap bisa menyusui. Ini adalah dari papil atau puting, jadi adalah sebagai media untuk menyusui. Yang selanjutnya adalah bagian areola atau bagian yang hitam. Allah sangat luar biasa sekali kenapa membentuk ini adalah menjadi hitam. Karena pada bayi baru lahir itu bayi hanya bisa membedakan antara mana yang gelap dan mana yang terang. Jadi pada waktu proses IMD, karena payudara ini terlihat gelap, makanya dia bisa meraih payudara seorang ibu. Jadi meskipun dia belum terang pun, tapi tetap dia bisa untuk IMD lebih awal. Nah, kalau pada waktu ibu menyusui di bagian areola, ini akan lembab. Lembabnya itu karena ada namanya kelenjar mons glomeruli yang membuat puting atau areola ini terasa lembab. Jadi tidak mudah kering. Fungsinya itu untuk mons glomerulnya. Selanjutnya kita buka satu persatu bagian dari payudara. Begini.
payudara kita kalau dibuka seperti ini. Ya, di sini ada kantong-kantong ASI. Jadi ada kayak balon-balon. Jadi balon-balonnya ini adalah isinya adalah ASI, persiapan dari ASI. Dari kantong-kantong ini nanti dia akan mengarah ke namanya ductus yang disebut di sini sebagai ductus lactiferus. Jadi saluran-saluran ini, saluran-saluran dari ductus lactiferus akan bermuara ke namanya sinus lactiferus yang tengah. Di sinus lactiferus ini ASI akan berkumpul. Nah, di mana posisi sinus lactiferus? Sinus lactiferus tepatnya berada di belakang areola. Jadi makanya kalau setiap kita pasien-pasien kami yang terutama di RSI, tetap kita ajari kalau bila menyusui yang benar harus di areola, bukan di putingnya saja, tapi harus di areola. Karena apa? Karena tempat ngumpulnya ASI adalah di sinus lactiferus yang ada tepat di belakang areola. Makanya harus posisinya harus tepat seperti itu. Ya, lanjut Mbak materinya. Nah, tadi tentang anatomi payudara seorang wanita. Selanjutnya adalah kemampuan bayi dalam menyusui. Jadi ada tiga refleks yang dipunyai bayi baru lahir. Jadi ada refleks rotting, refleks sucking, sama refleks menghisap. Jadi refleks rotting adalah refleks mencari puting. Bila bayi tersentuh bibirnya, maka bayi akan membuka lidahnya, turun ke bawah dan menjulur ke depan. Tentunya mungkin ibu-ibu semua sudah berpengalaman, gitu. Jadi kalau mulut bayi itu kita sentuh gitu, dia mesti akan membuka. Nah itu namanya adalah refleks rotting. Itu sudah dari sananya. Allah sangat luar biasa sekali tentunya. Yang kedua adalah refleks sucking. Refleks sucking adalah suatu keadaan bila kita menyentuh langit-langitnya, langit-langit mulut bayi, bayi akan menghisap. Yang selanjutnya adalah refleks menelan. Ini tentunya kalau sekiranya mulut terasa penuh, bayi akan mempunyai refleks untuk dia bisa menelan secara maksimal seperti itu. Next, Mbak. Nah, sekiranya apa hormon-hormon yang berperan dalam menyusui? Jadi hormon yang berperan dalam menyusui ada dua, ada namanya hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Jadi kita menyebutnya ada dua manajer yang dalam payudara ini adalah hormon prolaktin adalah di situ adalah manajer produksinya. Dan hormon oksitosinnya adalah sebagai manajer pemasarannya. Jadi dua-duanya ini berperan sekali untuk bisa memperlancar pengeluaran ASI bisa maksimal. Nah, apa itu hormon prolaktin? Monggo Mbak nggih. Nah, hormon prolaktin adalah hormon yang diproduksi di kelenjar hipofisis, terutama di bagian depan. Sedangkan kalau hormon prolaktin itu diproduksi di hipofisis bagian belakang. Bagaimana hormon prolaktin bisa bekerja secara maksimal? Tentunya dimulai dari pertama bayi menghisap. Dengan bayi menghisap, itu akan memberikan rangsangan ke ujung-ujung saraf di sekitar payudara. Karena di situ ada rangsangan, maka rangsangan akan direspon ke kelenjar hipofisis di otak untuk menghasilkan prolaktin. Halo payudara, di sini ada yang membutuhkan. Ayo kamu segera membentuk hormon prolaktin. Jadi istilahnya seperti itu. Dari setelah ada hisapan, prolaktin akan mulai bekerja. Yang selanjutnya, prolaktin akan karena sudah diperintah sama kelenjar hipofisis, prolaktin akan masuk ke peredaran darah. Setelah itu baru masuk ke payudara, sel sekreti akan masuk ke alveolus yang tadi balon-balon ASI tadi akan diproduksi ASI. Balon-balon ASI tadi akan berkembang, masuk ke ductus lactiferus, berkumpul menjadi satu di sinus lactiferus, akhirnya bisa menghasilkan ASI. Nah, hormon prolaktin ini kapan dibentuknya?
tentunya hormon prolaktin dibentuk setelah ibu hamil. Tapi di situ memang hormon prolaktin tidak dominan karena terhambat sama estrogen. Hormon prolaktin akan terbentuk secara maksimal kalau sudah akhir-akhir trimester. Di situ nanti kalau sekiranya sudah persalinan, hormon estrogen mulai menurun, hormon prolaktinnya sudah mulai meningkat. Di situ hormon prolaktin akan semakin banyak. Selanjutnya adalah prolaktin akan berada di peredaran darah selama 30 menit dihisap. Merangsang payudara menghasilkan ASI untuk berikutnya. Sedangkan untuk yang diminum sekarang, bayi sudah ada. Makanya itu adalah kenapa payudara sering harus dikosongkan. Karena semakin dia sering dikosongkan, semakin dia akan terisi. Semakin dikosongkan, semakin dia terisi. Itu adalah siklusnya dari payudara. Jadi istilahnya di kami kalau kita ke pasien-pasien kami menjelaskan, Ibu bagaimana sumurnya? Sumur kalau sering diambil bagaimana Ibu? Nanti akan keluar. Nah, sama halnya seperti ASI kita. ASI kita akan semakin banyak kalau sekiranya sering diambil. Dan kami juga menyarankan kalau sekiranya hormon prolaktin akan dikeluarkan pada saat malam hari. Sangat hebat sekali kalau sekiranya kita sarankan pada pasien-pasien kami terutama untuk melakukan atau menyusui atau pumping pada waktu malam hari karena hormon prolaktin bekerja pada malam hari. Sangat bagus sekali prolaktin pada malam hari. Nah, hormon prolaktin juga akan menekan ovulasi dan menekan sel telur, terutama menyusui malam hari. Yang selanjutnya adalah bagi ibu yang bekerja, susuilah bayi lebih pada malam hari. Memang ini ada agak capek sedikit ya, tapi ini untuk menghasilkan yang ASI yang luar biasa. Tentunya didukung dengan mungkin support-support yang ada di samping-samping ibu. Bisa pasangan atau bisa yang bapak ibu atau yang serumah dengan ibu menyusui tentunya. Next Mbak. Ini yang tadi ganti menjadi hormon oksitosin yang disebut dengan hormon cinta. Hormon oksitosin tadi kita ibaratkan sebagai manajer pemasaran. Jadi hormon prolaktin itu hanya memproduksi. Tapi kalau sekiranya tidak dibantu namanya hormon oksitosin, ASI itu tidak bisa memancar atau tidak bisa melakukan ASI secara maksimal. Di mana hormon oksitosin dibentuk? Hormon oksitosin dibentuk di hipofisis tapi bagian belakang. Jadi sama-sama. Jadi kalau prolaktin di depan, jadi kalau untuk hormon oksitosin itu ada di hipofisis bagian belakang. Diproduksi di bagian belakang kelenjar hipofisis. Dihasilkan bila ujung saraf di sekitar payudara dirangsang oleh isapan. Jadi sama tadi yang hormon prolaktinnya juga dihisap, jadi dirangsang di sekitar payudara dia juga akan menghasilkan prolaktin. Hormon oksitosin juga seperti itu. Hormon oksitosin juga akan bekerja bila dirangsang di sekitar payudara. Setelah ada hisapan yang ada rangsangan di payudara, akan dialirkan memberi sinyal ke otak, akan dialirkan melalui darah menuju ke payudara, merangsang kontraksi-kontraksi yang ada di sekitar alveoli atau abriasi yang tadi. Setelah terkumpul menjadi satu, memerah ASI, akhirnya ASI bisa keluar dari payudara kita melalui puting dengan proses pelekatan yang tepat seperti itu. Nah, oksitosin dibentuk lebih cepat daripada prolaktin. Oksitosin mulai bekerja saat ibu berkeinginan untuk menyusui. Jadi kalau ibu-ibu sudah pengen menyusui, oksitosin sudah mulai, oh aku pengen menyusui anak saya, itu oksitosinnya sudah mulai bekerja di situ. Jadi antara oksitosin dan prolaktin itu bekerja secara sinergis untuk bisa menghasilkan ASI yang banyak. Prolaktin juga dihisap, oksitosin juga dihisap, akan membentuk suatu produksi ASI yang maksimal. Jika refleks oksitosin tidak bekerja dengan baik, maka bayi akan mendapat kesulitan untuk mendapatkan ASI. Jadi, payudara seolah-olah berhenti memproduksi ASI. Padahal payudara tetap menghasilkan, namun ASI-nya tidak mengalir
seperti itu. Itu bisa jadi karena oksitasinya di situ hormon cintanya macet. Jadi hormon prolaktinnya tetap menghasilkan ASI, tapi untuk oksitosin dia tidak mau mengalirkan seperti itu. Jadi hormon oksitosin sangat berpengaruh sekali terhadap pengeluaran dari ASI. Next, Mbak. Nah, bagaimana kita bisa membangun hormon cinta? Hormon cinta adalah kita sebut jadi hormon oksitosin ya. Jadi hormon oksitosin atau hormon cinta itu dibentuk tadi di hipofisis bagian belakang. Nah, bagaimana kita bisa membentuk hormon cinta, terutama untuk ibu-ibu yang bekerja? Yang pertama, kita sarankan kepada pasien-pasien kita atau ibu-ibu yang menyusui, pandangi foto bayi kita. Jadi contohnya, kalau sekiranya ibu pada waktu bekerja, ibu mulai pumping, kita jangan keluarkan yang lain, jangan lihat yang lain, tapi kita lihat foto-foto anak kita. Dengan tadi kan sudah dijelaskan bahwa hormon oksitosin itu akan bekerja lebih cepat daripada hormon prolaktin. Dengan kita memandang putra kita, diharapkan hormon oksitosin, hormon cinta itu bisa cepat terbentuk. Hilangkan sejenak stres beban kita. Duduk rileks dan lakukan sesuatu yang menyenangkan bagi ibu. Insya Allah ASI akan keluar. Intinya kalau sekiranya hormon cinta, ibunya harus happy, harus senang, harus gembira. Dengan hati yang gembira, oksitosin bisa bekerja secara maksimal, ASI bisa lancar. Di sini adalah love reflex, let down reflex. Jadi contohnya gini, ibu menyusui payudara sebelah kiri, payudara kanan mesti akan mengalir. Itu berarti sudah terjadi let down reflex atau yang disebut sebagai LDR. Tapi ini tentunya bukan LDR yang lain, tapi adalah let down reflex. Jadi ASI kita bisa keluar secara sendirinya, seperti itu. Next, Mbak. Nah, hormon cinta akan macet. Hormon cinta tidak akan bekerja secara maksimal kalau sekiranya terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, ibu bingung dan banyak pikiran. Nah, ini tadi. Ini pentingnya konseling ASI pada waktu ANC. Jadi pada konseling di ANC itu ibu akan dipersiapkan, akan diberi bekal bagaimana nanti kalau anaknya lahir. Itu sangat penting sekali kalau sekiranya ibu-ibu yang baru melahirkan itu dibekali. Karena dengan kalau sekiranya di awal dia tidak dibekali, pasti kalau sekiranya adiknya lahir, putranya lahir, mesti dia akan bingung. Selanjutnya adalah ibu khawatir atau takut ASInya tidak cukup. Ya, ini juga perlu ditekankan bahwa sekiranya ASI ibu akan cukup. Jadi ibu dibangun untuk lebih percaya diri tentang ASInya. Apalagi kalau bayi baru lahir, itu kan juga kebutuhan tidak terlalu banyak. Sambil menunggu produksi ASInya banyak, tetap diisapkan. Nanti lama-lama ASI ibu akan semakin banyak. Jadi sebagai pendamping ibu menyusui, kita diharapkan bisa memberi support kepada ibu-ibu yang menyusui untuk memberikan rasa PD, rasa percaya diri kepada ibu-ibu yang menyusui. Ibu merasa kesakitan terutama saat menyusui. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jadi biasanya yang menyebabkan kesakitan saat menyusui adalah posisi atau latch on yang kurang tepat. Jadi posisi menyusui, posisi ibu itu juga sangat menentukan dari tingkat keberhasilan. Jadi karena dia merasa sakit, akhirnya dia tidak mau menyusui, di situ hormon oksitosin juga akan semakin berkurang. Ya, posisi juga sangat menentukan sekali untuk kelancaran dari ASI. Ibu merasa sedih, cemas, marah ataupun kesal. Nah, ini tadi. Yang tadi kan juga sudah disebutkan bahwa hormon oksitosin akan berkembang secara maksimal kalau ibu dalam keadaan happy atau gembira. Kalau sudah dalam keadaan sedih pasti dia hormon oksitosinnya juga semakin akan macet. Tidak mau dia untuk mengeluarkan. Meskipun di situ nanti dia penuh ASInya. Meskipun di situ ASInya penuh, kalau sekiranya ibu merasa sedih, ibu merasa kesal, tidak pede, pasti ASInya juga akan berkondisi tidak mau mengalirkan ASInya ke bayinya. Dan nanti yang terjadi kalau sekiranya sudah terjadi bendungan ASI, nanti juga akan mengganggu dari proses menyusui. Ibu malu menyusui. Nah, ini sangat mungkin kalau sekarang mungkin tidak gitu. Justru ibu-ibu sekarang lebih pede untuk menyusui. Jadi itulah 5 hal yang bisa menyebabkan ASI
macet, akhirnya hormon oksitosin juga tidak bisa lancar. Lanjut, Mbak. Tanda dan sensasi refleks oksitosin aktif. Jadi oksitosin bisa terlihat muncul sensasi setelah diperah atau gelinyir gitu ya. Saat payudara, saat menyusui, sebelum menyusui atau pada waktu menyusui. Jadi terasa ada yang mengalir gitu di payudara kita. ASI mengalir dari payudara bila ibu memikirkan bayinya atau bayinya menangis. Tadi sudah jelaskan bahwa hormon oksitosin akan reaksinya lebih cepat. Jadi baru melihat bayi, baru memikirkan bayinya aja, oksitosin sudah mulai bekerja. ASI menetes dari payudara sebelah bila bayi menyusui dari payudara yang lain. Yang tadi sudah saya sebutkan adalah LDR tadi. Jadi kita menyusui salah satu sisi payudara juga, dia juga akan menetes. Itu berarti hormon oksitosin sangat bagus sekali. ASI memancar halus pada waktu saat bayi melepas payudara. Jadi meskipun sudah dilepas sama bayinya, ASI tetap keluar. Berarti di situ hormon oksitosin sangat bagus sekali, sangat aktif sekali. Jadi meskipun dia sudah tidak mengisap, tapi ASI tetap bisa keluar. Ada nyeri yang berasal dari kontraksi rahim. Kadang diiringi kayak aliran darah selama menyusui di minggu-minggu yang pertama. Jadi kalau kita menyusui, bila ibu-ibu yang baru melahirkan terutama, menyusui aktif putra-putrinya, di situ bayi mengisap payudara, otomatis terjadi juga kontraksi rahim di perutnya. Karena di situ adalah hormonnya mulai bekerja dan bisa mengecilkan dari ovarium. Isapan yang lambat dalam dan tekukan bayi menunjukkan bahwa ASI mengalir ke mulutnya. Jadi bisa melihat, jadi kalau dia mengisap pelan, ada dia menelan, terlihat dia menelan, berarti ASI sudah mengalir maksimal ke mulut bayi. Lanjut, Mbak. Ini adalah zat-zat penghambat yang menghambat produksi ASI atau yang disebut inhibitor. Nah, akan muncul bila yang pertama adalah payudara sudah penuh. Payudara sudah penuh pasti akan terasa keras. Nah, kalau sudah keras, otomatis di areolanya dia juga akan terasa keras. Kalau di sekitar areola atau sekitar payudara yang keras, anak tidak bisa menghisap secara sempurna. Karena yang dipentingkan seorang bayi menyusui adalah yang jenisnya adalah lentur. Bukan keras, tapi kalau payudara terus terasa penuh, otomatis di sini dia juga akan terasa keras. Jadi anak tidak bisa menarik puting secara maksimal. Payudara tidak disusui lagi, bayi terpisah dari bayi atau bayi meninggal. Zat ini penting sekali untuk mencegah payudara yang kepenuhan. Penting diketahui agar ASI tetap harus disusui atau diperah. Produksi ASI tetap ada. Bila tidak, zat ini akan keluar sehingga produksi bisa berhenti. Yang tadi kita belajar bareng bahwa ASI akan semakin diproduksi, ASI akan semakin banyak kalau dia disusui terus atau diperah. Semakin dia disusui, semakin banyak pula ASI yang dikeluarkan. Lanjut, Mbak. Ini adalah beberapa masalah mungkin yang terjadi pada proses menyusui. Yang pertama adalah nyeri dan kerusakan puting. Kalau sudah terjadi nyeri, otomatis dia akan mengganggu kenyamanan dari ibu-ibu yang menyusui. Biasanya disebabkan karena puting lecet atau putingnya retak. Puting lecet itu karena di situ terjadi proses menyusui atau proses latch on, perlekatan yang kurang tepat dari ibu dan bayi. Yang selanjutnya adalah puting retak. Di situ mungkin putingnya datar, tenggelam, ataupun yang masuk. Jadi ibu juga merasa tidak nyaman, ada nyeri, ada lecet, sehingga bisa mengurangi produksi ASI. ASI tidak dikeluarkan dengan efektif. Di situ karena payudara bengkak. Payudara bengkak otomatis membuat payudara menjadi keras. Kalau sudah keras, otomatis tidak bisa terisa baik sama si bayi. Pasukan ASI berkurang. Jadi pasukan ASI berkurang itu bisa menyebabkan bayi tidak puas dan ingin menyusu lebih lama.
Nanti dalam mesti kalau sekiranya bayi tidak puas, itu akan menyebabkan bayinya menjadi rewel. Bayi frustasi akhirnya dia menolak untuk menyusui. Yang selanjutnya adalah payudara berkurang, otomatis produksi ASI juga akan berkurang, yang berakibat lagi berat bayi itu juga tidak bisa naik seperti itu. Demikian untuk materinya. Kita harus tetap semangat untuk memberikan ASI untuk putra-putri kita. Itu dokter untuk materinya. Iya, semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Mbak Heni atas sharingnya terkait anatomi dan fisiologi dari payudara itu sendiri dan manfaat menyusui bagi ibu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan pertama dari, kedengeran ya suara saya? Ya, pertanyaan pertama dari Bunda Hidayat Salihah. Mau bertanya, izin bertanya, mohon maaf sedikit out of topic. Bila sudah memasuki menyusui lebih dari 2 tahun tapi belum disapih, apakah produksi ASI berkurang atau tetap seperti sebelum disapih? Ya. Terima kasih Bu. Jadi kalau sudah usia 2 tahun, nanti seumpama jadi kalau di istilah kami di konselor ASI tidak ada SAPE nih. Jadi SAPE alami. Jadi penyapian secara kasih sayang. Tapi menurut agama memang 2 tahun. Jadi kalau nanti 2 tahun itu nanti tetap kita menyusukan putra-putri kita, tetap ASI kita juga akan keluar. Tapi kalau setelah 2 tahun nanti kita jarang menyusui, respon tubuh juga akan berkurang untuk produksi ASI-nya gitu dokter. Yeah. Jadi seiring nanti semakin dia sering dihisap dia semakin akan keluar. Kalau sudah 2 tahun dia tidak nyusui, otomatis dia akan berkurang produksinya secara sendiri. Jadi secara alami ya? Secara alami dokter, iya. Tapi perlu nggak kalau disapih pada akhirnya gitu? Karena kan kalau pemahamannya orang-orang, pemahaman masyarakat awam itu kan yang mengikuti yaitu maksimal 2 tahun. Iya. Apakah itu tetap kita lakukan untuk penyapihan secara alamiah atau dibiarin aja, Mbak? Iya. Jadi kita kembalikan ke bunda-bundanya sendiri. Tapi kalau kita menurut pakem yang mana? Jadi kalau menurut pakem agama kita 2 tahun. Ya. Karena biasanya kalau sudah 2 tahun, anak biasanya lebih cenderung ngempeng. Jadi bukan menyusui secara maksimal. Dia hanya untuk memuaskan fase oralnya saja. Jadi itu menurut agama, jadi lebih baik kalau 2 tahun sudah dekat. Tapi kalau menurut konselor ASI, menurut perhimpunan konselor ASI, jadi semaunya anak seperti itu. Jadi tidak ada pembatasan. Oke. Ya. Jadi kita kembalikan lagi ke bunda-bundanya sendiri. Oke, berarti tetap memperhatikan kesiapan anak dan kesiapan ibu ya. Betul, iya itu yang boleh mengikuti waktu yang 2 tahun, boleh, lalu boleh juga emang mengikuti yaitu tadi kesiapan ayah, ibu dan si anak itu sendiri. Kalau misalnya anak itu sendiri pingin lebih dari 2 tahun, berarti masih dibolehkan kalau produksi ASI-nya masih ada. Sebenarnya boleh aja dok, tapi cenderung kalau sudah umur 2 tahun lebih hanya cenderung untuk ngempeng saja dok biasanya. Pengalaman itu hanya seperti itu. Jadi hanya memuaskan fase oralnya saja seperti itu. Oke, berarti insya Allah itu emang sudah diatur ya sesuai dengan Al-Quran bahwa dibatasi hanya 2 tahun, jadi sudah otomatis Allah itu sudah mengatur itu semuanya, jadi semua sudah berjalan secara alamiah. Betul, ya. Dan kalau 2 tahun kan sudah mungkin ditambah dengan makanan yang lain, yang substansial gitu dari ASI-nya sendiri. Oke, jadi yang paling penting itu adalah kesiapan orang tua dan anak sendiri ya. Iya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang kedua nih Mbak. Pertanyaannya dari Bunda Ratna, mohon izin bertanya, menyusui secara eksklusif 6 bulan kan bisa untuk KB alami. Lalu bagaimana bila di usia 5 bulan si ibu sudah haid? Apakah pola menyusuinya belum bagus? Sejauh ini anaknya full ASI. Gitu ya. Jadi hubungannya dengan KB alami nih dok. Ya. Jadi memang di teori memang kalau sekiranya menyusui dengan tepat, sesering mungkin bisa full ASI itu bisa untuk KB alami. Tapi kalau sekiranya dia sudah 5 bulan sudah haid, kita sarankan untuk memakai kontrasepsi yang tentunya aman untuk ibu menyusui.
Karena di situ kalau sudah terjadi menstruasi, hormonnya kan sudah mulai aktif lagi. Jadi kita sarankan untuk konsultasi lagi ke OB dokter. Jadi takutnya khawatir nanti ada yang lagi dok ya. Namanya bayi 5 bulan. Jadi kita sarankan untuk konsultasi kalau sudah terjadi haid seperti itu. Oh gitu. Iya. Oke. Tadi cukup tergelitik sama pernyataannya Mbak Heni ini dengan menyusui dengan tepat. Nah, mungkin nih para bunda di sini pengen tahu menyusui dengan tepat itu sebenarnya gimana Mbak? Mungkin ada waktunya, ada kan mungkin dokter yang menyarankan menyusui itu 30 menit kanan, 30 menit kiri, lalu posisi bayi, lalu dengan apa ya, gimana puting itu masuk ke dalam mulut bayi. Nah, supaya para bunda tahu yang tepat yang dimaksud itu yang seperti apa. Oh iya, jadi yang tepat di sini adalah proses menyusuinya sendiri dokter. Jadi kalau tidak ada teori berapa lama nanti dia menyusui, tidak ada teori dokter. Yang penting adalah semaunya anak. Jadi semaunya anak. Kalau sekiranya anak itu sudah 1 jam sudah mau menyusui lagi ya boleh. Setengah jam mau menyusui juga boleh. Jadi tidak ada batasan waktu. Yang dulu kan 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Jadi tidak ada. Jadi semaunya anaknya sendiri. Nah, selain itu juga meskipun semaunya sendiri juga harus ditunjang dengan posisi menyusui yang tepat. Jadi mungkin nanti akan dibahas di next selanjutnya bahwa posisi yang menyusui benar bagaimana. Jadi prinsipnya mulutnya adik, bila untuk menyusui yang tepat, mulutnya adik harus masuk di areolanya. Karena nanti kalau dia hanya di puting saja, dia tidak bisa mendapatkan ASI secara maksimal. Jadi dia mulutnya seorang anak harus masuk di areolanya seperti itu. Karena nanti kalau sekiranya di puting kok dia tidak hanya mendapatkan ASI, dia hanya sebagai sensasi di mulutnya aja tanpa mendapatkan ASI secara maksimal seperti itu. Dan lebih baik kalau sekiranya lebih bagus lagi kalau menyusuinya lebih sering malam hari karena di situ hormon prolaktin diproduksi pada waktu malam hari dokter. Oke. Jadi seperti itu ya. Nanti posisinya kita bahas di pertemuan kelor saja. Iya, nanti ada pembahasan lebih perlekatan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari ayah nih, dari ayah Budi. Pertanyaannya, anak saya sudah lulus ASI selama 24 bulan. Sampai sekarang masih minum ASI ibunya. Apa yang harus dilakukan? Dan apa boleh disapih gitu. Insya Allah tadi udah jawab Mbak Heni ya. Iya, mungkin bisa dari kesepakatan keluarga. Tapi masih boleh tetap ya Mbak ya. Untuk kalau dari ilmu menyusui boleh. Jadi tidak ada sampai, jadi sampainya kasih sayang. Jadi semaunya anaknya. Tapi tadi kita kembali ke monggo dikembalikan lagi dengan agama yang tadi 2 tahun seperti itu. Dan mungkin itu juga sudah bukan kebutuhan dasar ya, karena usia 2 tahun kan sudah mulai makan seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Hani, udah mulai makan, mungkin udah banyak sekali mengenal makanan, jadinya mungkin ASI itu mungkin hanya rasa nyaman ya benar. Iya, rasa nyaman anak bisa lengket sama ibunya gitu ya. Karena kalau dalam dekapan anak menjadi aman dokter ya. Oh ternyata ini bunda dari ayah Budi, ternyata bundanya pingin nyapi. Bundanya pingin nyapi. Bercanda. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya dari, sebentar saya cari dulu. Nah, ada pertanyaan dari Bunda Dian. Apabila puting lecet, bagaimana cara kita tetap menyusui dengan nyaman? Iya. Jadi puting lecet itu kan kita lihat dulu penyebabnya dokter. Jadi puting lecet bisa jadi terjadi karena proses pelekatan yang kurang tepat. Ya. Nah, jadi untuk pertama kita sebelum menyusui kita oleskan sedikit ASI kita di putingnya. Jadi biar terasa lembab, itu yang pertama. Nah, kalau sudah terjadi lecet mungkin diistirahatkan dulu kalau sekiranya lecetnya terlalu parah seperti itu. Mungkin bisa diperah dulu. Jadi kalau tetap nggak dikeluarkan nanti akan jadi bendungan ASI. Jadi mungkin diistirahatkan atau yang kedua dengan diperah seperti itu. Tapi jangan di off-kan. Nanti kalau di off-kan produksinya tetap jalan, nanti terjadi bendungan ASI di situ. Ya, kalau diperah berarti dia pakai dot dulu atau pakai feeding cup. Mungkin kalau biasanya orang-orang ada yang jadi nanti bisa dipampingnya dengan cara marbot, pakai tangan bisa atau mungkin pakai alat juga bisa. Dan nanti pemberiannya ke bayinya
untuk menghindari bingung puting, kita bisa menggunakan sendok atau cup feeder untuk mencegah terjadinya bingung puting. Sembari menunggu pulih dari puting yang lecet tadi. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bu Nadia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, bagaimana bila ada orang yang dari Bunda Ratna, bagaimana bila ada orang yang memegang teguh untuk ASI full sampai 2 tahun tanpa ada makanan padat? Beliau berlandaskan pada perintah menyusui 2 tahun seperti dalam Al-Quran. Iya. Jadi 20 tahun full ASI gitu Dok ya? 2 tahun ya, full ASI tapi tanpa makanan. Tanpa makanan ya. Untuk itu kita perlu kaji dulu Dok ya. Kita kaji dulu ASINya seberapa efektif gitu Dok. Karena kalau sudah 6 bulan, mungkin komposisi ASI sudah berubah seperti itu Dok. Jadi untuk komposisi makanan harus tetap ditambahkan seperti itu Dok. Iya, mungkin juga kan kalau misalnya tanpa makanan juga rasanya mungkin bisa jadi kebutuhan gizinya bayi juga tidak terpenuhi ya, karena dimulai di usia 6 bulan itu para anak-anak itu harus sudah mulai mengenal tekstur makan, ya kan ya, sudah banyak yang harus dilakukan. Ya mungkin itu kembali ke kepercayaan apa ya, keyakinan orang tua ya Mbak ya, bahwa gimana sih caranya kita nyaman dengan anak, anak juga nyaman dengan orang tua. Apalagi kalau makan Dokter, proses makan sendiri itu kan juga bisa mengeluarkan otot-otot di sini nanti Dokter, di pipinya. Jadi itu akan berpengaruh terhadap nanti proses bicaranya Dokter. Jadi proses menghisap bayi, proses makan itu nanti akan sebagai modal dasar nanti bagaimana dia proses belajar bicara. Iya. Jadi mungkin kalau proses menyusui seperti kemarin Dokter Nila juga sampaikan bahwa itu memang tergantung dari mindset seorang ibu dan keyakinan ya sebenarnya. Bahwa kita harus yakin, seperti tadi juga Mbak Heni sampaikan di slide, bahwa saat menyusui itu kita tidak boleh merasa hatinya gundah, ya kan Mbak ya. Jadi ibu harus tetap happy supaya ibu nggak bohong. Pokoknya semua perasaan itu harus happy semua, harus happy semua dan harus didukung oleh support system yang kuat ya Mbak ya. Jadi ayah itu benar, ayah keluarga yang ada di sekitarnya harus benar-benar mendukung seorang ibu untuk belajar menyusui. Berpengaruh sekali Dokter, makanya kalau kita ada konseling, kita tidak hanya ibunya saja yang dikonseling, tapi yang di sekitar ibu itu juga perlu dikonseling seperti itu. Oke lah, sekarang ibunya konseling, nanti kalau pas adiknya lahir, nanti di samping-sampingnya ini jadi provokatornya gitu loh biasanya. Misalnya ada keluarga yang ternyata ini kok apa ya, si anak belum mengenal puting, kan sama-sama belajar ya Mbak ya, saat bayi lahir itu kan ibu belajar, si anak juga belajar. Jadi benar-benar harus didukung. Nah mungkin ada beberapa orang kalau udah nangis terus udah dikasih support aja, kan ada itu biasanya. Jadi memang jadi ibu itu luar biasa Dokter. Harus sabar ya Mbak ya. Betul. Jadi, tapi nanti sabar ada janahnya loh. Amin, insya Allah. Oke. Karena ini mungkin sudah jam 9. Iya, Dokter. Dari Bu Ratna, baik, terima kasih Bu Heni dan Bu Dokter. Ya, sama-sama mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini sudah jam 9 dan mungkin ayah bunda yang sedang join di sini nanti bisa join di IG Live Rumah Sakit Islam Surabaya, ada bahasan yang lain. Mungkin ada kesimpulan dari Mbak Heni yang bisa disampaikan sama para ayah dan bunda untuk mengetahui apa sih manfaat dari menyusui ini. Jadi bisa disimpulkan supaya ayah dan bunda ini, ayah menjadi support system yang kuat bagi bunda, dan bunda jadi lebih semangat dan lebih yakin untuk menyusui anaknya. Iya, baik Dokter. Jadi Allah sangat luar biasa sekali, sangat hebat sekali. Tentunya Allah sudah menciptakan payudara ini di banyak fungsinya. Jadi sudah gandengannya kalau kita hamil, kita gandengannya sudah menyusui. Nah insya Allah dengan kita menyusui dengan baik, itu adalah sebagai modal dasar kita ke putra-putri kita untuk generasi selanjutnya. Seperti itu Dokter. Jadi semangat. Ya, mudah-mudahan para bunda terutama tetap semangat dalam menyusui dan tetap tanamkan mindset yang positif dan yakin bahwa Allah itu sudah, seperti tadi yang Mbak Edi sampaikan, Allah itu sudah mengkaruniakan perempuan, misalnya diberi kehamilan pasti diberi kemampuan untuk menyusui ya. Baik, asalkan pede tadi ya Dok. Tadi Dok ya. Harus benar-benar yakin bahwa kita mampu menyusui dan memberikan yang terbaik untuk
anak-anak ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk para ayah dan bunda yang sudah bergabung di Zoom Rumah Sakit Islam Surabaya di kelas laktasi online. Ini edisi keempat, sampai ketemu di Sabtu depan. Sabtu depan ada kelas laktasi. Ya, oke. Sampai ketemu di Sabtu depan dengan kelas laktasi online dengan bahasan yang berbeda dan mungkin dengan narasumber yang sama atau dengan narasumber yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mbak Heni, terima kasih juga atas waktunya yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sharing ilmu di kelas laktasi ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ingin konseling terkait laktasi bisa datang ke Rumah Sakit Islam Surabaya. Setiap hari ada salah satu konselornya, itu Mbak Heni. Ya, terima kasih para ayah dan bunda, tetap semangat, semoga selalu semangat menyusui dan semangat mengasihi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.